Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, guru kami yang kami muliakan, Ustadz Arif Rahman Hakim dan para asatid yang Allah muliakan, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala kita seraya mengucap atas syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang, ya, waktu umur yang sehat, kemudian diberikan ketaatan dalam menuntut ilmu, ya, diazamkan setiap pekan, ya, kita hadir dalam satu kajian virtual yang mudah-mudahan ini menjadi azam kita, menjadi bentuk satu bentuk pengabdian kita terhadap bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Maka seyogyanya mari kita sama-sama, ya, pergunakan setiap nikmat yang telah Allah berikan hanya untuk menjadikan kita lebih taat dan lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia dan penjagaannya kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang tetap lurus, yang tetap konsisten, yang tetap hanif dalam menjaga dan menjalankan serta mengajarkan risalah-risalah Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mari kita sama-sama mengingatkan kepada diri Al-Fakir khususnya dan umumnya kepada para asatid sekalian, mari kita berusaha sekuat mungkin untuk memantaskan diri kita agar diri kita ini pantas dan layak menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, ya, kita memasuki di pertemuan yang ketujuh dalam pembahasan kitab kitab Nailur Raja, ya, Safinatun Najah, yang alhamdulillah di pekan kemarin kita telah menuntaskan tentang subbab iman kepada Rasul dan maknanya. Maka pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ini adalah bab terakhir tentang arkanul iman, masuk ke subbab wabil yaumil akhir, tentang hari akhir. Setelahnya nanti akan masuk ke bab baru, ya. Baik, kepada guru kita Ustadz Arif Rahman Hakim dipersilahkan untuk melanjutkan kajian kitab Nailur Raja Bisarah Safinatun Najah pada kesempatan malam hari ini. Tafadhol maskura Ustaz. Mic-nya belum dibuka Ustaz, hapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, ya. Kita semua, bulan Muharram,
kita semua bisa kembali bermuajahah secara virtual ya dalam kajian rutin kita, pembahasan dan pembacaan kitab Safinatun Najah ya, dengan syarah Nailul Raja, yang mudah-mudahan semakin kita banyak yang bertolabul ilmi, semakin banyak keberkahan dan juga kebaikan yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, pada pertemuan lalu kita sudah sampai ke pembahasan tentang iman kepada para rasul. Ya. Insyaallah pada malam hari ini akan kita bahas ya, terakhir dari pembahasan tentang rukun iman. Dan mudah-mudahan juga bisa sampai ke pembahasan terkait dengan masalah fikih. Ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin rabbal alamin. Wa bil yaumil akhir. Ya, rukun iman selanjutnya adalah percaya beriman kepada hari akhir. Al yaumu akhir, ya, hari akhir, minal mauti, ya, dari kematian. Ya. Ila akhiri ma yaka'u yaumal qiyamah syumiya bidzalika li anna la laila ba'dihi. La laila ba'dahu. Bahwa hari akhir, ya maksudnya adalah hari akhir dari kematian. Ya. Tidak terjadi hari kiamat, ya sampai terjadi hari kiamat. Ya. Dan dinamakan dengan yaumil akhir li'annahu la laila ba'dahu. Ya, karena tidak ada lagi malam sesudahnya. Ya, jadi namanya lail siang hari. Ya, kalau maaf ya, al yaum ya, yaum itu siang hari, lail malam hari. Jadi hari kiamat itu terjadinya tidak di malam hari, ya makanya yaumil akhir, yaumil kiamah. Terjadinya di siang hari, ya dalam satu keterangan terjadinya di waktu pagi, ya subuh. Wallahu alam. Ya. Al makna dari iman kepada hari akhir adalah annal khamis minal arkanil iman, bahwa yang kelima dari rukun iman al imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa mana iman bih, bahwa iman kepada hari akhir adalah at-tasdiqu bi annahu haqqun wa bi anna ma yashtamilu alaihi minal mizani wa sirat. Membenarkan ataupun pembenaran bahwasanya hari kiamat itu atau hari akhir itu adalah hak, adalah benar, adalah pasti. Ya, pasti terjadi. Wa bi anna ma yashtamilu alaihi minal mizan wa sirat. Demikian juga apa yang tercakup ya di dalam yaumil akhir tersebut, ya hari akhir tersebut. Yang tercakup di dalamnya berupa al-mizan. Ya. Hari di mana manusia itu ditimbang amal baiknya. Ya, faman thaqulat mawazinu ya fa ummuhu faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, yang ringan timbangannya masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Yang berat timbangan amal baiknya maka akan masuk ke dalam surga. Ya, itu ada namanya al-mizan. Ya, sehingga hari akhir juga sering diistilahkan dengan yaumil jaza, ya yaumil mizan. Wasyirat, ya juga beriman kepada adanya syirat. Ya, jembatan yang nanti akan dilewati ya oleh seluruh manusia, ya, dan itu sangat tergantung selamat tidaknya kepada amal-amal selama hidup di dunia. Ya. Meskipun beberapa persoalan ini ya masuk furu'ul akidah, ya persoalan yang sifatnya cabang-cabang akidah. Wal jannah wan naru haqqun, dan juga surga neraka adalah hak, juga benar, pasti adanya. Wa nasu'alal malakain, dan juga ada pertanyaan para malaikat.
Ya, harus diimani juga bahwa nanti pertanyaan malaikat itu ya ada ya ketika manusia sudah di alam kubur ya, malaikat munkar dan juga malaikat nakir. Wan na'imul qabri wa 'adzabuhu wa ghaira dzalika fi umuril barzakh. Demikian juga ya pembenaran ya bahwasanya adanya naimul qabri ya, kenikmatan-kenikmatan kubur serta siksaan kubur ya, wa ghairu dzalik fi umuril barzakh, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan alam barzakh itu adalah hak ya, sesuatu yang pasti ya adanya ya. Meskipun sekali lagi ini juga masuk kategori furu'ul aqidah ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan wabil yaumil akhir ya. Bahwa rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir ya, di dalamnya tercakup ya iman kepada adanya surga, iman kepada adanya neraka, iman adanya hari di mana manusia itu akan ditimbang amal baiknya, dan juga adanya sirat. Selanjutnya ya, rukun iman selanjutnya adalah wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada qadar Allah, di mana baiknya, buruknya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar adalah ijadullahul asya, ijadullahil asya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu ala qadrin maksusin ya, atas ketentuan yang khusus ya, yang tertentu, wa taqdiru muayyanin, dan juga kadar tertentu fi zawatiha wa af'aliha, baik pada zatnya dan juga pada af'alnya. Ini makna qadar ya. Apa yang diwujudkan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menetapkan sesuatu ya dengan ketentuan tertentu ya. Ini qadar. Wal makna dari qadar itu adalah an-nasadisu min arkanil iman. An-nasadisa min arkanil iman, bahwa yang keenam dari rukun iman adalah al-imanu bi annahu la budda min wuqu'i ma qaddarallahu wa annahu yastahilu wuqu'u ma lam yuqaddir. Al-iman bi annahu, iman ya, bahwasanya la budda min wuqu'i ma qaddarallahu, tidak akan terjadi sesuatu ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu tetapkan. Wa annahu yastahilu wuqu'u ma lam yuqaddir, dan mustahil akan terjadi sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah tetapkan pasti tidak terjadi. Itu keyakinan. Ya. Dan semua apa yang kita alami ya, di alam dunia ini itu sudah pasti ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga berbicara masalah qadar itu berbicara masalah takdir ya, bahwa takdir Allah itu ya ketetapan Allah atas hambanya. Ya. Bahwa semua apa yang sudah terjadi itu takdir. Ya, apa yang belum terjadi ya bagi Allah takdir. Ya, itu sudah ada ketentuannya yang belum terjadi. Ya, tapi belum bisa kita katakan itu sebagai takdir. Ya. Ketika manusia kayak misalnya ya dia hidup di dalam kemiskinan, ya itu takdir. Ya. Tapi kalau dia kemudian bertanya apakah takdir Allah itu menjadikan saya itu miskin atau kaya, nah itu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala hanya tahu. Manusia belum bisa mengatakan bahwa takdir saya harus menjadi orang miskin. Nah itu ya. Jadi demikian persoalan iman kepada takdir ya, qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa anal khaira wasyarra qaddaruhumallahu qabla khuluqil khalqi, qabla al-khalaqil khalqi, wa yajma'al kainati biqada'ihi wa qadaruhu wa iradatuhu. Biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Ya, bahwasanya
baik dan buruknya, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, qadarahumallahu sebelum Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalq, ya, menciptakan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, dan wa anna jami'al kainati, dan seluruh, ya, benda-benda, ya, biqadaihi wa qadarihi, ya, berdasarkan ketetapan Allah, qadar Allah dan iradah Allah, ya. Jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baik dan buruknya, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, ya. Jadi sebelum menciptakan sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan gitu, ya, baik buruknya, ya, sehingga ini harus menjadi keyakinan, ya, bagi kita tentang bahwa takdir Allah itu pasti berlaku, ya. Tidak ada orang yang mampu mengelak takdir Allah, tidak ada benda-benda langit, tidak ada makhluk yang menyimpang dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkait dengan rukun iman, dan ini pembahasan terakhir, ya, berkaitan dengan rukun iman, yaitu wabil qadari wa khairihi wa syarri minallahi taala. Selanjutnya, faslun fi bayani miftahil jannah. Ya. Pasal tentang pembahasan ataupun penjelasan miftahil jannah. Ya, kunci surga. Ya. Kalau sering kita dengar, ya, ada istilah, ya, orang yang selalu ceramah-ceramah yang kemudian mengatakan yang itu benar, yang itu salah. Nah, mereka itu pemegang kunci surga, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kunci surga? Al-faslun, ya, fasal makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, yang dimaksud menurut pengarang kitab Safinatun Najah, ya, namanya Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah, ya, dengan hak, ya, secara benar, secara yakin, fil wujudi yang ada, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Inna makna kalimat la ilaha illallahul marah fi arkanil Islam. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu sudah lalu pembahasannya di dalam rukun Islam. Ya, jadi ketika kita membahas rukun Islam, ya, yang pertama yaitu syahadat. Nah, itu dibahas oleh musannif tentang makna kalimat la ilaha illallah. La mustahiq lil ibadati fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi fil wujudi yang ada, ya, yang ada, ya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa ada fil wujudi? Ya, karena memang banyak, ya, orang-orang yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini diberikan penjelasan bahwa la ma'budah, tidak ada yang disembah, ya, bihaqqin, dengan cara hak. Ya. Kalau la ma'budah illallah saja, faktanya memang di alam ini atau di dunia ini banyak orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Ya. Ya, jadi la ma'budah illallah ini kurang lengkap, ya, kalimatnya. Harus ditambah untuk menspesifikan la ma'budah bihaqqin. Nah, tidak ada yang disembah yang hak. Yang disembah yang tidak hak mah banyak, ya, tapi yang hak, ya, di alam ini itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Waqaya dan mu'alliful ma'bud biqauli bihaqqin. Nah, perkataan dari mu'allif, ya, dengan ma'bud, ya, yaitu membatasi ma'bud, ya, dengan kata-kata bihaqqin, ya, secara benar, ihtirazan anil ma'budi bibatil, itu mengecualikan segala macam penyembahan yang batil, ya. Fa inna afradahu katsira. Yes. Banyak
sesembahan ya yang disembah oleh manusia yang batil itu, kal jinni wan nujumi wal asnam, seperti jin, ya, seperti bintang-bintang, seperti berhala. Nah, itu faktanya ada yang menyembah itu. Maka musonib membatasi ya bahwa yang disembah yang hak. Ya, sembahan yang hak hanya Allah. Yang disembah tidak hak banyak gitu ya. Seperti yang tadi dicontohkan. Baik, ini termasuk pembuka dari kitab pembahasan fikih yaitu Safinatun Najah, dan berikutnya kita akan masuk ya ke dalam pembahasan fikih, dan ini memang banyak kitab ini membahas terkait dengan masalah-masalah fikih, yaitu pasal fi bayani bulugil murahik wal mu'asir, penjelasan tentang orang-orang balik ya, apa tentang balik ya, balik bagi mumayyiz ya, murahik itu mumayyiz ya. Jadi sebelum balik ya orang itu mumayyiz terlebih dahulu ya. Definisi mumayyiz itu banyak ya ragamnya. Ada yang mengatakan bahwa mumayyiz itu yang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang benar, mana yang salah, itu mumayyiz ya. Dari kata-kata ya tamyiz, yang mampu membedakan. Ada yang mengatakan ya orang yang mumayyiz itu, anak yang mumayyiz itu adalah ketika dia sudah bisa mandiri ya, sudah bisa mandi sendiri, buang air sendiri ya, apa namanya, bebersih sendiri ya, cebok sendiri, ya, itu mumayyiz. Yang pasti mumayyiz itu perak balik ya, sebelum balik. Dan kita akan membahas tentang apa alamatul buluk ya, tanda-tanda orang itu sudah balik ya. Nah, ini kaitannya dengan taklif hukum nantinya ya. Kalau sudah balik, orang itu terkena taklif hukum, di mana semua perbuatannya itu sudah dicatat oleh malaikat ya, baik buruknya. Beda hanya ketika dia sebelum balik ya. Paslon ya, pasal alamatul buluk salatun ya. Pasal tentang tanda-tanda balik itu ada 3. Tanda balik ya. Al-alamatu ya, jama' alamah. Alamat itu dengan alif yang panjang ya, alamat. Alifnya panjang ya, maknya juga panjang, yaitu jama' dari alamat. Ya, lamnya yang panjang ya, mimnya pendek. Alamat. Jamannya al-alamat. Al-alamat. Ya. Bahasa kitanya tanda-tanda, alamat. Ya. Alamat bakal celaka misalnya gitu ya, alamat tanda-tanda. Wal alamatu ma yalzimu min wujudi wujud wala yalzimu min adamil adam. Alamat adalah apa yang yalzimu minal wujudihi wujud. Sesuatu yang mengharuskan dari adanya itu menjadi ada. Dan dari tidak adanya ya, wal yalzimu, dan tidak mengharuskan dari tidak adanya menjadi tidak ada. Ya. Ini pembahasan usul ya. Alamat itu ma yalzimu min wujudil wujud. Ya, ketika ada ya, satu tanda-tanda ya, berarti itu akan memastikan ya adanya sesuatu. Ya. Tapi ketika tidak adanya tanda-tanda, belum tentu ya sesuatu itu tidak ada. Nah, gitu ya. Di sini dicontohkan ya, ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Ya. Atau laki-laki sudah mimpi kemudian keluar air mani. Ya. Fa innahu alamatul bulug lil bulug. Bahwasanya mimpi basah itu adalah tanda-tanda dari balik. Yalzimu min wujudihi ya. Itu mesti ya ada ya ketika adanya tanda-tanda tersebut. Artinya ketika ketika si anak tadi sudah mimpi basah, maka dia sudah balik, wujudul balik. Wala yalzimu min adamil buluk. Nah, tapi tidak mesti juga ketika tidak mimpi basah dikatakan dia belum balik, belum tentu gitu ya, karena ada tanda-tanda yang lain ya. Misal tadi ya, atau di bawahnya nanti ya, tanda-tanda yang lainnya, orang itu sudah
berusia 15 tahun. Ya. Jadi dia tidak mimpi basah gitu ya. Tapi sudah 15 tahun, maka itu sudah terhitung balik meskipun tidak mimpi basah. Maka mimpi basah itu dianggap mayaljimu min wujudil wujud wala yaljimu min adamil adam. Ketika adanya mimpi basah berarti memastikan ya dia itu menjadi balik. Tapi ketika tidak ada mimpi basah bukan berarti dia tidak balik. Ya. Gitu ya. Dikarenakan qad yahsulu bi ghairi kal haid tamamal 15 sanah. Kadang ya, dihasilkan ataupun terjadi balik itu bi ghairihi tanpa ihtilam, tanpa mimpi basah ya. Seperti haid, seperti tamamal 15 ya. Seperti sempurnanya umur ya si anak itu 15 tahun. Ya, maksudnya seperti haid itu, haid juga sama. Ya. Bukan berarti ketika orang tidak haid, kemudian dia belum balik. Gitu, ya. Boleh jadi ketika dia sudah berumur 15 tahun dan belum haid, ya, maka itu sudah dianggap sebagai yang balik. Ya. Wal bulugh, nah, arti dari balik, huwa al-wusulu ila haddit taklif. Sampainya seseorang itu kepada batasan taklif. Ya, batasan di mana setiap manusia itu sudah mulai diperhitungkan pahala dan dosanya. Ya, sudah mulai ya harus melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan balik. Ya. Al-makna, makna dari kalimat alamatul bulugh talatun. Annal alamati dallati annal alamati dallata kullu wahidatun minha ala bulughil insan hadd taklif ay bisyarti aqlin salatun bisyarti aqli. Maknanya adalah bahwasanya tanda-tanda yang menunjukkan ya pada setiap ya, salah satu dari tanda-tanda itu ya berupa bulughul insan ya, yaitu baliknya manusia itu di mana hadda taklif ya, dengan kebalikannya tadi itu menjadi batasan taklif ya, taklif tadi ya pembebanan hukum hai bisyartil akli ya dengan syarat berakal ya. Jadi meskipun misal ya sudah sempurna tanda-tanda baliknya ya, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, sudah mimpi basah gitu ya, sudah kemudian berumur 15 tahun gitu ya, apalagi perempuan itu sudah haid tapi dia tidak berakal, maka tetap tidak dikatakan dia sebagai mukallaf ya. Karena seseorang itu dikatakan sebagai mukallaf yang terkena beban hukum ya, di antara syaratnya itu ada Islam ya, balik, berakal, bulughud dakwah ya, sampai dakwahnya kepada dia ya. Jadi memang dia sudah tahu tentang Islam ya, sehingga dia harus melaksanakannya. Kemudian selamatul khawas. Ya, selamatul khawas ini memang panca inderanya sempurna. Dalam arti dia bisa berpikir ya melalui panca indera, mata, telinga, ya mata bisa melihat, telinganya bisa mendengar ya. Sehingga dengannya bisa berpikir, maka itulah syarat ya seseorang itu menjadi mukallaf. Ya, kalau tidak ada ya salah satunya misalnya bukan Islam, kafir ya bukan mukallaf. Ya, tidak balik ya bukan mukallaf, tidak berakal bukan mukallaf ya, dan seterusnya. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama ya, yang pertama syarat dari apa namanya? Syarat alamatul bulugh ya. Tanda-tanda balik itu adalah sempurnanya 15 sanatan. 15 tahun baik bagi laki-laki termasuk juga perempuan. Maknanya adalah annal ula min alamatil bulugh ay yaqti 'alal sabi aw sabiyah aw sabiyah
min ba'di infisali jami'i badanihi 15 sanatan qamariyah tahdidiyah. Maknanya adalah bahwasan yang pertama, tanda-tanda balik adalah ayakti alal sabi, ya. Bahwasanya memastikan bagi laki-laki, ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan, min ba'di infisal, ya, jami' badani, ya, setelah keluar, ya, infisal min jami' badani maksudnya dia telah lahir, ya, dihitungnya dari sejak dia lahir. Ya, dari sejak dia keluar, tidak di sejak dia dalam kandungan, ya, tapi sejak dia lahir. Itu 15 sana, ya, 15 tahun qamariyah, tahdidiyah. Tahdidiyah ini batasannya, ya. Jadi kalau belum 15 tahun, ya, itu tidak termasuk hitungan balik, ya, belum. Nanti ada perbedaan antara tahdidiyah dengan takribiyah, ya. Takribiyah itu ya ancer-ancer lah, kurang lebih gitu, ya. Kalau tahdidiyah ini tidak boleh kurang, ya. Harus 15 tahun. Ya. Nah, hitungan 15 tahun itu dari sejak dia lahir, ya, sejak dia lahir, ya, sampai kemudian umur 15 tahun tamaman, sempurna. Misalnya kurang 3 hari, ya, ini anak, ya, 15 tahunnya kurang 3 hari, belum balik, ya, harus tadi tahdidiyah itu, ya, apa namanya, batasannya seperti itu. Dan ini dihitungnya dengan hitungan qamariyah, ya, bukan dengan hitungan syamsiyah, ya. Kalau tidak salah ada perbedaan 11 hari lah, ya, kalau qamariyah dengan syamsiyah itu tiap tahun, ya. Jadi hitungannya qamariyah. Kemudian tanda yang kedua, ya, setelah sempurnanya seorang anak yang mencapai usia 15 tahun. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis isinin. Adanya ihtilam, mimpi basah, ya, bagi laki-laki dan perempuan, ya, dengan usia 9 tahun, ya. Unsa litis isinin 9 tahun. Al-ihtilam, ya, ihtilam ataupun mimpi basah itu ma'khudun minal khulm, diambil dari kata al-hulm, ya. Ihtilam itu wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, ihtalama yahtamilu ihtilaman, ya. Al-hulmu bidomil ha wa sukun lam, dengan mendomahkan ha, hul, hu, ya, dan mensukunkan lam, hul. Wahua artinya dari hulm itu adalah ma yarahun naim fi naumihi, apa yang dilihat oleh seorang yang tidur pada saat dia tidur, ya, maksudnya mimpi. Tapi di sini murad, ya, yang dimaksud mimpi di sini adalah amrun khasun wa huwal imna, suatu perkara yang khusus, yang khas. Yang dimaksud mimpi di sini adalah keluarnya air mani, ya, al-imna. Nah, itu yang dimaksud dengan ihtilam, tidak sembarang mimpi, ya. Maknanya adalah anna tsaniyata min alamatil bulugh as-sabi was-sabyah khurujul mani, bahwa tanda-tanda dari orang yang balik, ya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah keluarnya air mani ba'da ikmalihima, ya, tis'a sinina qamariyatan takribiyatan. Nah, kalau ini takribiyatan, ketika seseorang itu sempurna umurnya, ya, mencapai tis'a sinin, 9 tahun qamariyah takribiyah, ya, kurang lebih, ya. Nah, artinya kalau dia mimpi basah, ya, misalnya umur taruhlah 5 tahun, nah, itu belum dianggap sebagai balik, ya. Tapi kalau misalnya umurnya apa namanya, mendekati, ya, kurang 3 hari, ya, misalnya, ya, kurang 5 hari, ya, usia 9 tahunnya itu, maka itu termasuk kategori balik, ya. Misalnya dia lahir di tanggal 7 Muharram, ya. Kemudian tanggal
1 Muharram, ya dia mimpi basah. Nah, maka kalau seperti ini, ya udah termasuk kategori balik. Ya. Seperti itu ya untuk mimpi basah. Beda dengan tadi yang sempurna umurnya 15 tahun. Falau wasala ilal qasbah, ya, ketika seseorang, seandainya ya seseorang memegang, maaf ya, batang farjinya. Ini seorang anak yang megang batang farjinya, summa ada ka'ayyam sakka zakarahu inda ihsasihi bihi lam yablugh bihi inda Ibnu Hajar wa khalafahu ar-Ramli. Nah, ada seorang anak ya, kemudian memegang batang farjinya, kemudian dia summa ada ya, dia kembali ke ayyamasaka, kemudian seolah-olah dia memegang zakarnya tadi inda isasihi ya, ketika dia merasakan mau keluar maninya tadi ya, dan itu tidak keluar, maka lam yablugh, itu tidak dikatakan sebagai balik ya. Jadi seorang anak yang memegang batang farjinya, kemudian itu mau keluar ya si mani itu ya, tapi tidak keluar, tidak jadi ya, tidak jadi, maka itu tidak dianggap balik. Itu menurut Ibnu Hajar ya Al-Haytami. Tapi berbeda halnya dengan Imam Ar-Romli. Kalau menurut Imam Ar-Romli, yaitu sudah dianggap balik ya, karena hakikatnya sudah ada air mani yang mau keluar itu ya, meskipun tidak jadi keluarnya. Itu yang terkait dengan batasan ihtilam. Ya, ihtilam laki-laki dan perempuan ya di usia 9 tahun. Kemudian haid. Ya. Wal haidu fil unsa, ini khusus bagi perempuan, ya, haid itu litisni sinin, ya, yaitu pada usia 9 tahun. Al haid luqata sailan. Haid secara bahasa itu adalah as-sailani, ya, mengalir. Secara syara adalah damun jibilliyatun yakhruju min aqsar rahim rahimil mar'a ala sabilis sihhati fi awqatin makhsusatin. Secara syara ya, haid itu adalah darah jibiliyah, darah bawaan ya, bawaan. Yakhruju min aqsar rahim al mar'ah, yang keluar dari rahim perempuan yang paling jauh. Jadi dalam rahim perempuan itu ya ada yang dekat, ya ada yang jauh dengan, maaf ya, kemaluan. Ya, ini adalah rahim yang paling jauh. Ala sabil sihati fi awqatin maksusatin, ya, berdasarkan atas jalan yang sehat, maksudnya darahnya darah sehat, ya bukan darah penyakit. Memang lumrahnya dia memang sudah keluar itu, ya. Beda dengan darah penyakit. Fi awqatin maksusatin, pada waktu-waktu yang sudah dikhususkan. Ya, jadi kalau perempuan itu sudah khusus haid itu, ya misalnya umur 9 tahun, ya kemudian dia keluar ya, haid. Haid itu keluar ya paling sedikit, paling lama, paling sedikit 1 hari, ya paling lama 15 hari. Ya. Andai dia masuknya baru 2 hari, ya, kemudian dia berhenti, yaitu haid. Bisa ya 17 hari, berarti 15 harinya haid, 2 harinya bukan. Makna di sini adalah anna talisa min alamatil bulugh as-sabiyatu an tahiyada ba'da an tamdiya 'alaiha tis'inina qamariyah taqribiyah fala yadurru nuqsanu ma la yasi'a haidan wa tuhran wa huwa maduna sitata asyara yauman. Adalah yang ketiga dari tanda-tanda balik bagi seorang perempuan adalah antahilda ba'da antamdiya, yaitu keluarnya haid ya setelah berlalu ya, bagi perempuan itu usia tis'a sinina qamariyah takribiyah, ya usia 9 tahun takribiyah, ya ancar-ancar. Jadi kalau kurang sedikit nggak apa-apa, itu termasuk darah haid ya, misalnya kurang 5 hari ya dari tahun qamariyah tapi sudah keluar haid, ya berarti itu darah haid. Fala yadurru nuqsan. Nah, maka tidak ada persoalan ya ketika kurang dari 9 tahun ya.
Kurang dari 9 tahun. Ma la yasi'u haidun. Ya. Kurang dari 9 tahun, ini dijelaskan di sini ya. Kurang dari 9 tahun itu berapa lama? Ya. Ma la yasi'u haidun. Ya. Sesuatu yang tidak mencukupi haid itu. Ya. Haid itu kan 15 hari lamanya ya. Kemudian paling cepatnya itu 1 hari. Ya. 15 hari haidnya, tuhronnya itu 1 hari, maaf ya, berarti haid 15 hari, ya kemudian suci kan 15 hari. Gitu ya. Dia kemudian 7 hari haid, ya kemudian sucinya ya lebih besar. Jadi kalau suci itu bisa lebih banyak dari 15 hari waktu suci itu. Kalau haid itu ya tidak boleh lebih dari 15 hari, maksimalnya 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan haid. Tapi paling sedikit 1 hari. Wa huwa maduna sittata asyara yauman. Itu selain dari 16 hari. Jadi misalnya gini ya, lebih dari 16 hari nih. Ya, si perempuan tadi usianya 9 tahun ya. Kemudian lebih dari 16 hari atau kurang di sini ya, kurang dari 16 hari. Maka itu masuk dalam kategori haid. Ya, karena perhitungan 16 hari itu 1 hari sebagai batas minimal, ya haid, ya kemudian 15 hari sebagai batas maksimal. Jadi jumlahnya 16 hari. Ya, kalau si perempuan tadi kurang dari 16 hari, ya dari 9 tahunnya, maka itu sudah ya termasuk kategori haid. Tapi kalau keluar darah pada usia misalnya 5 tahun ataupun pada usia 7 tahun, ya maka itu tidak terkategori darah haid. Ya, jadi paling cepat ya usia haid itu 9 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu barangkali. Ya. Ya baik Ustaz. Masih ada kesempatan sekitar 10 menit ke depan Ustaz untuk membahas pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Suaranya terdengar Ustaz? Ya, tapi putus-putus ya. Memang sinyal di sayanya kurang bagus. Ya baik Ustaz. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, tentang hari akhir. Benarkah itu terjadi pada hari Jumat? Kemudian yang kedua, apakah betul takdir Allah itu diciptakan 50.000 tahun sebelum turun ke bumi? Nah, ini Ustaz, 2 pertanyaan dulu Ustaz. Ya, saya tidak tahu ya tentang pembahasan detail ya, hal-hal yang demikian itu. Ya, kalau dari khobar-khobar yang ada, ya kita terima ya sebagai satu informasi. Ya, seandainya itu mutawatir, ya itu bisa dijadikan sebagai dalil akidah karena hari akhir itu harus dibangun berdasarkan akidah. Ya. Tapi kalau itu tidak mutawatir, maka cukup itu sebagai informasi, tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujah ya untuk mengkafirkan orang yang tidak meyakininya. Ya, Allah alam itulah ya. Saya tidak tahu persis tentang apa hari Jumatnya atau tadi apa namanya dibuat. Ya, takdir Allah itu 50.000 tahun sebelum diturunkan, Ustaz. Ya, itu. Ya. Tapi kalau dalam penjelasan di sini ya bahwa takdir itu sudah ditentukan ya, sebelum makhluk itu diciptakan. Ya, Ustaz, siap. Ya, baik Ustaz. Ya, jadi itu jawabannya ya. Jadi coba ya ditelusuri lah. Literasinya itu memang masuk ke dalam kategori hadis yang mutawatir, maka itu boleh diyakini dan masuk ke dalam ranah akidah kita gitu ya. Tapi kalaupun memang itu sanad hadisnya tidak sampai ke derajat mutawatir, maka cukup menjadi sakofah buat kita. Ya, karena ya saya pribadi belum sampai ya ilmunya untuk menelaah lebih jauh tentang
kemutawatiran atau apa itu. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan yang senada dengan pertanyaan yang tadi nih, Ustaz. Ini terkait dengan hari akhir gitu ya. Kebetulan memang ada beberapa hadis-hadis yang banyak seputar pembahasan hari akhir ataupun menjelang hari akhir gitu ya. Terutama ini ada korelasi hubungan antara dua hadis yang menunjuk ke satu arah yang sama gitu, Ustaz. Hadis yang pertama itu yang mengatakan bahwasannya umur umat Islam itu tidak lebih dari 1.500 tahun, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua ada hadis tentang fase 5 zaman. Nah, fase 5 zaman itu adalah fase di mana umat Islam itu berada ya. Di fase yang kelima yang terakhir itu kan ada disebutkan adalah setelah mulkan Jabriyah maka akan muncul lagi fase khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, antara khilafatun ala minhajin nubuwah dengan hadis 1.500 tahun ini kan mungkin ada korelasi nih, Ustaz. Apakah itu menitik beratkan tentang umur umat Islam itu sampai di situ, setelahnya itu memang Islam itu tidak ada, kemudian nanti terjadi kiamat itu kan yang di hatinya ada iman itu tidak akan pernah bertemu dengan hari kiamat. Nah, ini bagaimana Ustaz pendapat dari Ustaz dalam mendudukan dua Ya, hadis ini, Ustaz? ya memang pernah mendengar ya ada hadis itu ketika membahas tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu kan ketika dia lahir kembali, turun kembali itu jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Ya, ternyata Nabi Isa itu sudah melampaui dari 1000 berapa tadi? 1.500. 500. Betul, 1.500 tahun. Sekarang aja sudah 2023. Ya. Nah, sehingga ada semacam kontradiksi antara hadis ini dengan keberadaan Nabi Isa nanti. Ya, sehingga ada orang mengatakan bahwa dengan hadis ini Nabi Isa itu sebenarnya sudah meninggal. Ya. Apalagi Allah sampaikannya gitu. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka alladziina kafaru. Allah berfirman kepada Nabi Isa, inni mutawaffika, ya, sesungguhnya aku ini mewafatkan engkau, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat engkau kepadaku, wa mutahhiruka alladziina kafaru, dan mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Nah, sehingga mutawaffika di sini dimaknai mewafatkan. Jadi Nabi Isa itu sudah wafat, ya. Dengan hujah juga dalil tadi, ya. Umatnya Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 1.500. 1.500. Ya, ada yang mengatakan bahwa mutawafika di sana itu ya bukan mewafatkan, tapi oleh Allah di dalam tanda kutip digenggam gitu ya, sebagaimana orang yang tidur ya nyawanya tidak berada di dalam dia ya, digenggam ya, di apa ya, tidak melekat pada badannya ya, seolah-olah dimatikan ya, kemudian dihidupkan kembali pada saat dia bangun dari tidurnya. Nah, demikian juga makna mutawafika dari ayat tadi. Nah, sehingga untuk dalil yang 1.500 tahun itu seperti itu ya, barangkali kalau komprominya ya hadis itu bisa berlaku ya selain dari Nabi Isa ya, bisa ada. Nah, kaitannya misalnya dengan Imam Mahdi tadi atau siapa? Fase zaman, Ustaz. Fase zaman yang disebutkan oleh Rasul. Coba Ya, ulangi pertanyaannya. Baik, Ustaz. Ya, jadi ada hadis lagi yang mengatakan bahwasannya fase umat Islam itu terbagi menjadi 5 fase. Nah, nanti ada fase yang terakhir itu setelah fase yang sekarang, ini kan fasenya mulkan Jabriyatan gitu ya. Kemudian akan muncul lagi fase yang terakhir itu adalah fase khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian di akhirnya itu summa sakata, Rasul diam. Artinya tidak ada fase lagi setelah itu gitu, Ustaz. Nah, berarti itu kan berarti berakhir gitu umat Islam itu masa ada di bumi ini gitu ya. Maka setelahnya itu apakah kiamat gitu ataupun dimusnahkan oleh Allah semua manusia, ini wallahu alam bisawab gitu ya. Karena kiamat itu tidak akan dirasakan oleh umat Islam gitu ya. Lebih tepatnya ini Ustadz akhir zaman yang menyampaikan Ustadz akhir zaman pembahasan ini. Ya, baik, Ustadz. Setahu saya ya memang ada tanda-tanda akhir zaman itu ya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi ya, dan seterusnya itu sudah mendekati hari kiamat gitu ya.
Nah, persoalan misalnya berapa waktu dari peristiwa-peristiwa itu ke menjelang hari kiamat, ya Allah alam, ya Allah alam. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya apa itu sampai 1.500 tahun, sementara umur manusia tadi dinyatakan 1.500 tahun, ya berarti kalau memang sampai 2.000 tahun setelah itu, ya berarti ada sekian generasi, ya, generasi Ya, manusia yang masih hidup menjelang hari kiamat itu, gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ya. baik. Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, berarti mungkin Ya, harus undang Ustadz akhir zaman untuk bedah betul masalah ya, ini. coba ya itu lebih paham tentang hal-hal yang demikian ya kalau UAS itu. Iya, baik, Ustaz. Ini masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, mohon izin, Ustaz. Ini di luar tema, yang di luar tema nanti kita akhirkan ya. Baik, ini tentang balik dulu, Ustaz. Jadi ada indikasi tentang balik itu, apakah keluarnya, mohon maaf ya, keluarnya bulu-bulu di sekitar kelamin itu dapat dikatakan sebagai standar balik. Karena dulu ada kasus, kalau tidak salah itu di zaman Umar bin Khattab. Ada anak kecil yang melakukan tindakan melanggar syariat. Nah itu Ustaz. Ya, begitu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan ketangkap ya pertanyaannya kurang lebih karena tadi terpotong-potong. Oh baik, Apakah baik keluarnya Ustaz. bulu-bulu halus itu menunjukkan tanda balik? Ya begitu ya. Iya, iya betul Ustaz. Ya, baik. Eh, Tidak demikian. Ya, keluarnya bulu-bulu itu tidak menunjukkan tanda balik. Tapi kalau di pelajaran biologi itu menunjukkan tanda-tanda pubertas. Nah, antara pubertas dengan balik itu bisa beriringan, bisa juga tidak. Ya, balik itu momen di mana orang itu sudah kena taklif hukum. Ya, cirinya ya cuma itu yang dijelaskan. Ya, nah, di antaranya adalah keluarnya air mani ya pada saat dia mimpi basah. Gitu ya. Nah, bahkan kalaupun dia tidak mimpi basah, ya kemudian dia, mohon maaf ya, melakukan onani ya di usia tadi 9 tahun itu sudah ketika keluar itu sudah masuk kategori balik Balik, ya balik. meskipun dia tidak mimpi basah gitu ya. Jadi nggak mesti mimpi basah. Makanya Imam Ar-Romli tadi mengatakan bahwa yang oleh Ibnu Hajar itu tidak dianggap balik ya, oleh Imam Ar-Romli dianggap balik gitu ya ketika seorang anak memainkan batang ininya kemudian mau keluar tapi tidak tidak jadi keluar gitu ya. Masuk lagi gitu si air maninya ya, makanya itu dengan Imam Ar-Romli tetap dianggap sudah balik ya. Jadi kaitannya dengan itu ya, tidak ada kaitannya dengan mohon maaf ya bulu-bulu halus atau bagi perempuan mungkin payudaranya yang kelihatan ya, seperti di pelajaran-pelajaran Biologi, biologi gitu ya. biologis. Jadi kalau dalam pandangan hukum syariat ya seperti itu baliknya. Baik. Ya, Ya. baik. Kalau Berarti tidak. pubertas kan sebenarnya banyak ya, tidak hanya maaf ya bulu-bulu halus tapi suara juga bagi laki-laki Ya, sudah berubah ya. Kemudian betul. ada lagi yang melihatnya dari sisi jakunnya itu sudah kelihatan. Iya, Nah itu iya. ya. Itu dari sisi biologis betul Ustaz, dari pandangan morfologi ya, bentuk tubuh gitu. Ya. Ya, berarti memang itu tidak menjadi satu indikasi ya, indikasi seseorang itu dikatakan balik walaupun memang ada keluar beberapa bulu-bulu halus di sekitar area-area tertentu gitu ya, di bagian tubuh tertentu juga. Ya. Nah, apakah memang ini ada literasi nih Ustaz ya? Ini dikaitkan tumbuhnya bulu-bulu halus itu tadi dikaitkan dengan ada kasus dulu di zamannya Umar bin Khattab itu ada anak kecil yang melakukan tindakan melanggar syariat. Nah, gitu. Ini apa pernah mendengar literasi ini Ustaz? Ya, coba bagaimana itu yang lengkapnya? Saya pernah tapi lupa itu. Ya.
Oh ya, jadi memang itu terputus di situ saja pertanyaannya, Ustaz. Ini Oh, dikaitkan dengan bulu-bulu itu, kemudian ada kasus dulu di zaman Umar bin Khattab, ada anak kecil ya yang dilihat, melakukan iya tindakan kalau melanggar nggak salah syariat dilihat gitu. dilihat dia sudah berbulu belum gitu ya. Betul. Ya, tapi ya itu tidak menjadi kaidah ya kaitannya dengan alamatul bulugh ya. Tapi ketika seorang khalifah menetapkan itu ya bisa-bisa saja ya, silakan saja hal-hal yang Hmm. seperti itu. Ya, ya, Masya Allah. Ya, baik, Ustaz. Karena memang dulu itu waktu ada literasi yang dibaca gitu, Ustaz, di beberapa share ya. Di zaman Inkuisisi itu di Andalus gitu ya. Itu Hmm. memang yang namanya para tentara-tentara kafir salib itu selalu berkeliling, entah ke pasar, entah ke tempat-tempat keramaian. Jadi mohon maaf, setiap laki-laki Muslim itu celananya dipelorotin, Ustaz. Mohon maaf gitu ya. Jadi kalau ke Suaranya pasar ada Muslim, putus-putus Mas Erwin. oh baik, baik, Ustaz. Ya, siap. Ya, baik, Ustaz. Ya, jadi ini ceritanya cukup panjang sebenarnya. Jadi ya sudah kita cut saja kalau suaranya nggak pas gitu ya. Iya, iya Baik, tadi suaranya putus-putus ya. Agak ini ya baik, kurang Ustaz. bagus Ini sinyalnya. pertanyaan terakhir, Ustaz. Masih terdengar, Ustaz? Iya, iya, jelas. Iya. Pertanyaan terakhir, mohon maaf ini di luar tema terkait dengan puasa hari Asyura nih, Ustaz. Jika kita puasa Asyura hanya besok saja di hari Jumat, bagaimana posisi puasanya? Ya, Masih menjadi sebentar sunnah? ini nggak tertangkap suaranya ya, putus-putus. Baik, 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 Ustaz. Ya, Hapunten untuk yang lain, apakah bisa mendengar suara saya ya dengan jelas? Jelas, Ustaz. Suara Ustaz Jelas. Erwin jelas. Iya. Oh, berarti sinyal di tempat Ustadz Arif ya mungkin kurang iya, kurang bagus ya. kalau saya perhatikan di rekaman itu, ya perhatian di rekaman, sebenarnya suara Mas Erwin itu jelas, ya. Betul, Cuma di betul, saya Ustadz. terputus-putus. Memang bermasalahnya sinyal di tempat sayanya ini, ya. Oh, baik. Ya, baik, Ustadz. Agak sedikit. Agak terhambat nih, terganggu sinyalnya. Ya, baik, Ustadz. Masih terlihat terdengar jelas, Ustadz. Cek, Ustadz, cek. Tes, Ustadz. Terdengar, Ustadz? Iya. Ya, Baik. itu kan. Apalagi hilang barusan. Hilang ya. Tadi Ini kalau habis antum hilang keluar. jernih lagi. Ibarat orang Keluar. habis Tadi cuci antum darah keluar, itu Ustadz. semangat gitu. Baik, Coba pertanyaan terakhir gimana? terkait dengan puasa Asyura, Ustadz. Jika kita puasa Asyura itu hanya besok saja di hari Jumat, bagaimana posisi Nggak bisa, puasanya? nggak bisa, nggak bisa terdengar di saya itu suaranya. Oh, baik. Ya, siap. Ada di tulisan nggak ya? Ya, karena ini pesannya pesan langsung gitu ya ke saya, Ustaz. Jadi nggak dilihat secara umum gitu ya. Nah, sebentar Ini ini ada ya? nge-share-nya gimana? Ada di chat ya? Iya. Iya, di chatnya langsung ke Japri, Ustaz. Jadi belum ini. Nah, sebentar, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Cek. Masih terdengar suaranya, Ustaz? Ini nggak tahu saya udah ganti nomor ini. Ya. Nomor yang dulu itu yang sering nge-lag sudah ganti lagi dengan provider lain ya. Ya. Ya, wis. Baik. Nah, jelas ini. Jelas, Ustaz. Ya. Ya, ini terkait dengan puasa Asyura, Ustaz. Ya, puasa Asyura itu apakah memang kalau kita puasanya besoknya saja, ya bagaimana posisi puasanya? Masih menjadi sunnah atau menjadi makruh, Ustaz? Iya, puasa Asyura itu kan puasa 10 Muharram. Ya. Ya, Ustaz. Dan memang dia tersendiri ya puasa Asyura itu. Ya. Adapun puasa Tasu'a yang 9 Muharram itu karena sabda Nabi. Jadi dua dalil yang berbeda setahu saya. Yang Ji, puasa Ustaz. Tasu'a itu termasuk himmah ya sunnah Himmah, hamiyah. sunnah hamiyah ya. Hamiyah karena Nabi hanya Keinginan sekedar ya. bercita-cita ya keinginan punya akan berpuasa di tahun berikutnya tapi tidak kesampaian karena keburu meninggal gitu ya. Tapi itu tetap disunahkan ya. Sementara Muharram kan ada dalil tersendiri lagi puasa Asyura. Oh iya. Jadi tidak mesti di dua-duanya kalau tidak ini
nggak boleh, nggak apa-apa. Ya satu saja. Hmm, Biasanya puasa Tasu'a silakan. Ya biasa, bisanya cuma puasa Asyura boleh. Dua-duanya juga ya bagus. boleh. Ya, Ya, Ustaz. begitu. Hmm. Oh iya, baik. Bahkan ada yang Ustaz. namanya tasriku niat. Tasriku niat itu menggabungkan niat. Misalnya barusan ya kita puasa Tasu'a juga dengan niat puasa hari Kamis sunnah. Ya, Hmm, menurut iya, ulama iya. itu masuk itu ketika kita menggabungkan dua niat itu, insya Allah pahalanya double, ya double pahala. Selama sunnah ya, Ustaz. Jadi boleh ya kalau sunnah itu untuk diniatkannya 2 kali ya. Ya tasriku Menggabungkan niat itu dua niat ada sunnah. Iya. ketentuannya kalau sunnah dengan sunnah, tidak bisa sunat dengan wajib. Oh Sholat iya. misalnya qobliyah dengan tahiyatul masjid, ya bagus, dua-duanya dipisah. Tapi kalaupun waktunya kurang banyak, ya cuma bisa 2 rakaat, supaya kita mendapatkan 2 pahala, yaitu sholat ba'diyah dan tahiyatul masjidnya, ya bisa itu tasriku niat di sana. Ya baik, Ustaz. Ya memang jadi antara puasa Asyura dengan hari Tasu'a ini ada redaksi yang berbeda. Artinya secara hukumnya juga tidak Ya menjadi masing-masing. rangkapan gitu ya, masing-masing Ya. terpisah gitu ya. Jadi melaksanakan salah satunya ataupun melaksanakan keduanya itu masih diperbolehkan dan masih Ya. mendapatkan nilai yang sesuai gitu. Ya, betul. Ya baik, ya itu ya jawabannya, Ustaz. Baik, Ustaz, itu pertanyaan terakhir yang masuk di kolom chat kita. Alhamdulillah sudah dijawab semua. Mohon maaf ya, karena ini ada beberapa kendala. Ya, saya minta masukannya ini bagaimana supaya lancar komunikasinya, tidak Ya, plak-plak. sebentar, Ustaz. Ini kayaknya penanyanya masih belum belum jelas dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, mohon maaf untuk yang Ustaz Husni, open mic saja enggak apa-apa, Ustaz. Dipersilakan. Cek, terdengar Ustaz Arif? Ya, cuma. Besok kan puasa Asyura tuh Jumat tuh. Mm. Ada dalil yang memakruhkan Jumat itu nggak boleh puasa kalau nggak Ya, digandeng dengan hari sebelum dan sesudahnya. ya, Nah, kalau ya, nggak nyelaksanain Jumat doang tersebut, ya. apakah menjadi makruh atau gimana puasanya? Maksudnya Ya. ke sana. Ya, setahu saya memang Ibnu Qayyim menyampaikan itu tidak boleh kita berpuasa khusus di hari Jumat. Kalaupun mau, itu harus digandeng dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Ya, misalnya dengan Sabtu. Tapi itu ketika kita menyengaja puasa hari Jumat. Ya, misalnya orang saya puasa hari Jumat saja, ya itu nggak boleh. Ya. Tapi ini kebetulan jatuhnya di hari Jumat 10 Asyura itu. Jadi bukan Jumatnya ini. Ya. Tapi puasa Asyuranya kebetulan di hari Jumat. Ya, sehingga mau di hari Jumat, mau di hari Sabtu, puasa Asyura ya tetap Asyura. Gitu, ya. Tidak ada kaitannya dengan ketidakbolehan tadi. Nah, sekali lagi, yang tidak boleh itu orang yang berpuasa khusus untuk di hari Jumat saja. Nah, itu tidak boleh. Baik. Ya. Karena supaya membedakan dengan umat-umat yang lain. Gitu ya. Puasanya di hari tertentu saja. Siap. Baik. Ya, cukup jelas Ustaz Husni ya. Hapunten belum bisa memahami makna dari pertanyaannya itu karena ya nggak bisa ditangkap oleh saya. Hapunten, mohon maaf. Jadi nanti untuk beberapa pertanyaan yang mungkin salah dimengerti, silahkan nanti chat kembali dan mungkin nanti di open mic saja, nggak masalah, boleh ya. Baik Ustaz, itu pertanyaan terakhir yang tadi disampaikan. Mohon maaf karena waktu kita sudah melampaui dari jadwal yang sudah ditentukan. Kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dan beberapa pemaparan yang tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Arif, mudah-mudahan menjadi sakofah buat kita, pemahaman buat kita. Ya, alhamdulillah kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.